eh sebentar ya, ini gimana sih? Pen. Oke, kita coba dulu. Baik, untuk soalnya ya, ini soalnya kan kita jadi sistemnya itu nampaknya seperti ini kalau nggak salah tuh. Jadi ada soal ya, kemarin ditanyakan oleh salah satu siswa. Jadi misalkan kita punya sistem seperti ini ya, katakan sini M, masa M, kemudian dihubungkan ya, kemudian di sini ada massa lagi dengan beratnya 2 M ya. Oke, sistemnya begini, kemudian dikatakan saat 2M ini dari keadaan sistemnya dari keadaan rest ya, kemudian dilepas 2M-nya. Pertanyaannya apakah si 2M-nya ini itu menyentuh apa namanya, si tembok sebelum si massa M-nya ini menyentuh di pivot di sini ya, di katrol yang katakan. Karena tidak ada keterangan ya, ini tali atau kemudian tambahan informasi lagi bahwa di sini panjangnya 2L ya. Dari sini ke sini 2L, sini ke sini 2L, sedangkan yang dari sini ke sini itu L. Gambarnya tidak proporsional, jadi yang 3 poin. Oke. Dan pertanyaannya karena di soalnya tidak ada ini keterangan ya, apakah ini batang tanpa massa atau semacamnya atau tali, jadi kita ambil asumsikan yang pertama dulu. Kalau misalkan dia itu adalah suatu rod ya, misalnya suatu batang ya, massless rod. Jadi kalau kita lihat ya, dengan pivot di titik tersebut ya, ya katakan seperti ini, panjangnya L ya, kemudian di sini 2L, maka apakah dia tipping ya, apakah 2M nya jatuh ya? Karena kalau kita lihat 2M ini akan ke bawah ya, ke clockwise, sedangkan M nya harusnya ke atas ya, karena ada pivot di sini. Saat kita cek ternyata torsinya dia seimbang ya. Jadi untuk TM nya dia mg kali 2L, sedangkan untuk yang T2M itu sama juga ya, dia mg 2mg kali L ya. Jadi sepertinya dia kalau dia rod atau batang tanpa massa itu dia bakal stabil ya mungkin. Jadi kita pindah ke asumsi kedua, kalau dia itu adalah tali ya. Tali itu apa? String ya. Jangan-jangan string. Ya string aja deh. String ya, string kayaknya. Rope. Jangan rope atau string, bebas deh. Nah, kalau string ya yang terjadi itu misalkan di sini M begini ya. Nah, 2M saat si 2M ini kita lepas ya, yang terjadi kemudian si 2M-nya itu akan jatuh gini. Gini ya. 2M. Ya, jadi dari sini kan bakal ke sini kan 2M itu. Kalau di rod tadi ya, kalau batang tadi itu dia yang terjadi maka malah ini ke sini, ininya ke atas ini ya. Gitu ya. Jadi ibaratnya ini 2M ke sini, seandainya dia tipping ya, kasusnya dia ke sini, M-nya ke sini dan dia akan jatuh vertikal. Nah, kalau tali 2M-nya akan menuju dinding ya, sama seperti yang di batang tadi, sedangkan M-nya dia tidak ke atas, M-nya tidak lompat, tapi M-nya maju terus ya, menuju si katrol ya. Oke. Kemudian gimana kalau gitu? Oke. Kemudian di sini ingat, di sini ada T, ada tegangan tali ya, ropes. Tarik ke sana, kemudian di sini juga ada tegangan tali ya, karena dia ropes ya. T. Di sini juga ada T. Ya. Kemudian apa lagi ya? Karena M-nya terus ke sana ya, M-nya jalan menuju katrol, maka percepatan pada M ya, katakan F-nya itu kan nanti T dibagi dengan si massa dari M-nya itu ya. Kalau sedangkan yang 2M ini, karena dia ingat, karena dia akan ada perubahan ya, perubahan posisinya ya, karena dia swinging ya menuju itu, otomatis kan akan ada perubahan sudut ya di sini ya. Misalkan sudutnya theta, katakan seperti itu.
langsung di theta, ya kan? Maka tegangannya, ya, tegangan yang terjadi gimana? Ya karena kalau kita pecah ya komponennya, maka sini kita punya T, sini ada Tx ya, ini ada Ty. Nah, karena kebetulan di sistem yang ditanyakan saat dia menyentuh temboknya, maka kan yang dipedulikan adalah kecepatan di menuju si tembok ini ya, tembok yang ini ya. Nah, maka dia yang kita ambil adalah Tx-nya bukan Ty-nya ya. Nah, Tx-nya gimana? Tx-nya kalau kita pecah, maka sini theta juga, sehingga ini adalah ke percepatannya adalah A2M ya, itu sama dengan Tx berarti Tx per masanya 2M itu sama dengan T kita kalikan cos theta gitu ya, cos theta per 2M. Oke, sekarang kita udah dapat percepatan untuk kedua masanya. Nah, kalau kita perhatikan lagi saat keadaan awal ya, initial state-nya theta itu ya, itu sama dengan 0 ya, 0 derajat. Ya kan awalnya restnya kan sejajar gini ya, maksudnya lurus gitu ya, lurus aja. Oke, dia 0 derajat. Sedangkan kalau di saat 0 derajat berarti kan si AM-nya tetap ya, AM-nya kan dia tadi T per M ya, sedangkan yang A2M-nya itu berarti T dikali cos 0 ya, cos 0 itu berapa per 2M, ingat cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1 saja oke. Berarti kan dia A2M-nya itu adalah 1/2 ya, karena cos 0 kan 1, berarti 1/2 dikali T per M ya, itu kan sama dengan setengah dari si percepatan benda bermasa M-nya gitu ya. Nah, saat dia swinging ya, artinya apa? Tetanya kan bergerak ya, tetanya itu changing. Changingnya gimana? Changingnya dia dari range, dia punya range ya, jadi karena kan awalnya dari theta 0 ya, swinging gitu ya, sampai entah gimana ya. Nah, ini tetanya kan berubah-ubah, maka tetanya dia berubah dari antara 0 sampai berapa? Kalau dia menyentuh tembok ya sampai 90 ya. Kalau pada saat swinging ya, si masa AM-nya kan maju ya, AM-nya kan tetap maju, besar tetap. Sedangkan kalau A2M ya, itu dia T tetap ya masih sama tadi ya, cos theta per 2M, 1/2-nya kita keluarkan aja biar lebih mudah, dikalikan T per M tadi dikalikan cos theta ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini alias ini langsung jadiin aja nih 1/2 dari AM ya, dikalikan cos theta gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, dari range 0 sampai 90 derajat ya, nilai cos theta ya, cos theta itu kan pasti kurang dari 1 dong ya kan, karena kan cos 90 derajat itu 1 ya. Maka si A2M-nya ya, maka si A2M itu akan selalu lebih kecil dibandingkan setengah AM. Tahu dari mana? Nah, ini yang tadi barusan kita jelaskan. Cos theta itu kurang dari 1 ya. Kalau dia kurang dari 1, maka kan nilai ini setengah AM itu dikali sesuatu yang kurang dari 1 gitu ya. Maka otomatis dia akan A2M-nya akan selalu kurang dari setengah AM ya. Maka otomatis jadi si A2M-nya ya itu akan si AM-nya akan bergerak lebih cepat ya dibandingkan si A2M ya. Maka kesimpulannya ya, si massa M tadi itu akan bergerak maju ya lebih cepat daripada si B-nya si swinging ya. Artinya apa? Jadi sebelum si 2M ini menyentuh temboknya, maka massa M-nya sudah menyentuh si
katrol. Karena kan ini ingat ya, ini kan 2L ya. Ini kan tadi 2L. Sedangkan ini panjangnya L ya. Ingat. Jadi untuk misalkan sudah waktu T ya, selama waktu T, misalkan ada waktu T, masa M itu menempuh katakan 2L. Menempuh 2L. Alias menyentuh katrol ya. Maka si massa 2M ya, dia itu akan menempuh kurang dari berapa? Setengah L ya. Menempuh kurang dari setengah L. Oke. Maka kesimpulannya massa M akan menyentuh katrol duluan sebelum si massa 2M-nya menyentuh tembok. Jadi kalau kita lepas, kalau massa 2M ini kita lepas ya, jadi sebelum dia tak menyentuh tembok, si massa M-nya udah mentok di katrol gitu ya. Oke. Kayaknya gitu ya. Kalau ada koreksi nanti ditaruh di chatnya aja atau di kolom komen.